meresap, memahami dan mengamalkan itu gitu loh. Tahu di antara kritikan apa yang sering muncul kalau saya ngomong kayak gini? Nyatanya koruptor-koruptor itu kebanyakan orang Islam, orang beragama, yang percaya surga, percaya neraka. Kadang-kadang mereka sumpah, saya bersumpah 30 Quran diletakkan di kepala saya katanya. Dengar nggak sumpah yang itu tuh? Yang baru ditangkap itu. Saya berani bersumpah 30. Dia nyangkanya Quran itu 30 biji, kali 30 juz kan. 30 Quran katanya bersumpah saya berani. 30 biji Quran diletakkan di kepala saya, bersumpah bahwa saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Berani mereka mengatasnamakan Tuhan demi kepentingan pribadi dan politiknya. Dicari-cari ayat-ayat yang sekiranya bisa dia gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya itu. Itu nggak kita ingkari bahwa banyak itu fenomena semacam itu. Tadi Anda bilang bahwa orang kalau punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kehidupannya akan membaik. Kalau hubungannya jelek, bagaimana Anda menjelaskan orang-orang di Eropa sana yang nggak bertuhan sama sekali? Ya kan? Mereka nggak percaya Tuhan. Orang Eropa itu kita kalau nanya, ngomong-ngomong saya pernah itu ada momen di Jerman itu, di samping saya waktu itu masuk operasi di rumah sakit, samping saya orang Jerman, kita diskusi masalah do you believe in God? Iseng saya nanya kayak gitu. No, nggak percaya kan? Why? Dia ngomong panjang lebar, kita diskusi. Intinya cara pandang orang Eropa melihat agama itu jauh berbeda dengan cara kita melihat agama itu. Mereka itu mandang agama sebagai produk budaya aja, kayak biasa, kayak bagian dari adat istiadat aja gitu loh, nggak serius-serius amat kalau beragama itu orang Eropa itu. Apalagi di Eropa itu pajak untuk orang yang beragama itu pajaknya tinggi dari gereja. Males lah gue beragama kalau gitu ambil pajak. Jadi mengaku beragama itu diambil pajaknya khusus dari gereja untuk gereja. Ya coba aja sekarang Anda kalau aku sebagai muslim diambil pajaknya sama Kemenag misalnya. Kayaknya menyusut tuh jumlah orang Islam tuh kayaknya, ya kan? Di Eropa kayak gitu. Jadi orang tuh kayak punya banyak alasan untuk tidak beragama. Apalagi framing media tentang agama itu kan sedemikian jahat sekali. Islam itu digambarkan sedemikian buruk gitu loh, sehingga orang lari dari agama itu. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Anda mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan, bahwa dosa-dosa manusia kepada Tuhan ya itu menentukan kehidupan. Bagaimana dengan orang-orang mereka itu? Mereka mengkampanyekan LGBT, mereka membangun negara yang di atas hukum sekuler, tidak percaya Tuhan, tapi sejahtera-sejahtera aja, ya itu yang Anda lihat. Sejahtera secara di pelupuk mata, ya. Tapi saya ingin kasih analogi sederhana, contoh sederhana. Saya pernah disopiri sama sopir pejabat. Pejabat gajinya gede, mobilnya mewah, rumahnya juga mewah. Ini sopir pribadinya nih, bersaksi. Saya tanya, gimana Pak rasanya jadi sopir pejabat? Kalau penghasilan sih enak kata dia. Sebulan tuh gaji kita gede. Tapi terus terang aja, soal ketenangan saya nggak dapet. Kenapa Pak? Aduh Pak Ustadz, kalau nyopirin pejabat itu kita disuruh bohong terus. Maksudnya gimana bohong terus? Iya, soalnya kalau pejabat itu kan dicari-cari orang. Dia kan semakin banyak, jabatan tuh semakin tinggi, musuhnya semakin banyak juga gitu loh. Akhirnya kalau misalnya dibilang pengen ketemu sama bapak ini, dibilangnya apa? Dibilangnya nggak ada, dibilangnya keluar kota sama sopirnya itu. Dia terpaksa bohong dong, kan dia harus nurut sama majikannya. Dia terpaksa bohong. Tapi saya terus terang nggak nyaman itu, bohong terus ya kerjaannya, disuruh bohong itu maksudnya. Karena harus menyembunyikan majikannya ya kan. Kemudian dia bilang gini, sebenarnya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tahu itu dia sama istrinya berantem terus di rumahnya itu. Dan saya nggak yakin dia bahagia dengan semua itu. Rumah tangganya penuh dengan keributan. Kan orang hanya melihat apa coba? Anda kalau ngelihat orang pejabat keluar rumah, yang Anda lihat apa? Alphard, dasi, ya kan? Wajah yang glowing, senyum yang mungkin kadang-kadang dibuat pura-pura gitu. Orang kemudian meliput, difoto sana sini, orang minta foto. Anda nggak pernah tahu kan isi hatinya dia bahagia atau enggak. Anda nggak pernah tahu kan masalah rumah tangganya. Anda nggak tahu kan problem hidupnya seperti apa. Yang ingin kita katakan adalah apa? Dampak yang tadi saya sebut itu tidak hanya terbatas pada kesejahteraan yang terlihat doang gitu loh.
Tapi kita juga perlu melihat hal yang lebih mendasar dari itu. Hidup dia seperti apa gitu loh. Ternyata fun fact-nya apa coba teman-teman semuanya, orang-orang di Eropa itu. Mereka meskipun sejahtera secara duniawi, angka bunuh dirinya itu tinggi juga. Gak bahagia juga masyarakatnya gitu loh. Katanya negeri paling bahagia, bahagia kelihatannya doang. Berdasarkan statistik tuh iya begitu. Pendapatan per kapitanya, kemudian stabilitas politiknya, ekonominya. Tapi kan dibalik itu soal spiritualitas gak bisa dibohongin. Benar lagi apa yang tadi kita sampaikan kan, bahwa hubungan dengan Tuhan itu menentukan hidup Anda gitu loh. Kualitas hidup Anda, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Jadi jangan mengira orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, hidupnya otomatis baik dengan kerja-kerja duniawi saja. Yang terlihat begitu, tapi kita nggak pernah tahu isi hatinya, spiritualitasnya, kebahagiaan. Karena kebahagiaan adanya di sini gitu loh. Bukan dalam genggaman ini, bukan dengan genggaman duniawi itu. Kan begitu. Nah, yang diajarkan Quran apa? Bahwa kalau kita berusaha, nih pejabat-pejabat nih suka makan duit haram, mulai tobat. Nggak ada kata terlambat. Jadi ini tuh perlu kerja kolektif sebetulnya. Membenahi negeri itu nggak bisa hanya dengan ini agama nggak punya peranan, ini begini. Semuanya itu harus berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan mengira bahwa kalau udah ustadz ceramah, mahasiswa demo dibanding-bandingin. Ustadznya ceramah mulu, ceramahnya begini lagi. Yang demo dong, nggak bisa begitu. Semua bergerak sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing. Kebayangkan kalau semua orang didorong untuk demo se-Indonesia, apa yang terjadi? Ya hancur tatanan kita, ya kan? Orang nggak bisa kerja lagi nanti, jalanan macet. Orang baru demo di Jakarta aja udah kayak gitu, ya kan? Nggak bisa semuanya menyuarakan secara langsung gitu loh. Ada orang-orang yang memang dipilih dan dia punya kemampuan menyuarakan narasi, mengkritik, bagus. Tapi jangan lupa, tidak semua hal bisa kita ubah. Pada akhirnya ada saat-saat di mana kita perlu menenangkan batin kita, ya kan? Ya perlu ada narasi lain yang datang untuk menenangkan sisi spiritualitas kita. Bahwa dalam keadaan kayak gini tuh gimana solusi akhirnya? Ya harus ada narasi keagamaan yang meneduhkan, yang tidak provokatif gitu loh. Harus ada berimbang, ya kan? Jadi ini kerja kolektif. Kerusakan yang terjadi itu kita benahi pertama dengan pertobatan kepada Allah. Jangan sepelein gitu loh. Kenyataannya sejarah menunjukkan itu. Orang-orang yang menyepelekan dosanya itu, nauzubillah, dihancurkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak mau, ya kita dari individu kita pertama-tama ya. Melihat. Kalau lifestyle kita ini selama ini buruk, terjebak dengan suka sesama jenis, ya coba khawatir hidup kita menderita. Di kemudian hari turun azab gara-gara Anda, orang yang ikut-ikutan kena juga, kan gitu. Nah, kita bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Pejabat-pejabat itu harusnya itu udah mulai berhenti. Apa nggak cukup itu alarm kayak gitu tuh? Dolar ya sampai sekarang berapa sih dolar? 919.000 udah nyampe belum ya? Itu kan apa nggak cukup gitu loh alarm kayak gitu? Kalau pasti pakai otak sehat gitu loh, masih punya nurani, maaf. Kalau otak mah biasanya kayak gitu. Otak manusia itu kadang terkontaminasi dengan bisikan nafsunya. Tapi kalau nurani itu nggak bisa dibohongi. Apa nggak cukup itu alarm kayak gitu? Apa nggak cukup musibah-musibah yang kita terima? Jangan-jangan loh ya, saya nggak memastikan. Jangan-jangan penderitaan, kesusahan hidup yang kita terima itu memang sebabnya karena ada golongan-golongan manusia yang menyepelekan kemaksiatan kepada Tuhannya. Kita sudah mentradisikan dan menormalisasikan korupsi, sogok menjogok, jual beli jabatan itu kan. Nah, itu jangan-jangan sebabnya tuh dari sono gitu loh. Sehingga dengan cara begini Anda lihat, agama selalu memberikan solusi sebetulnya. Hanya saja manusianya yang kadang-kadang nggak mau dengar. Kenapa manusia nggak mau dengar? Kenapa nggak Tuhan buat baik aja? Ya karena Tuhan ngasih kita kebebasan, ngasih kita free will. Terserah kamu mau jadi orang taat, mau jadi orang kafir, mau jadi orang beriman, mau jadi ahli maksiat, itu pilihan kamu. Nanti balasannya di sana. Kok di sana? Kenapa nggak di sini aja? Ada kritikan kayak gitu. Saya baca juga tuh, Imam Mansur saya bilang kayak gitu. Agama itu saya bilang sorga, neraka, katanya koruptor dibalasnya di akhirat nanti. Harusnya sekarang dong, di dunia ini. Paham nggak maksud saya? Harusnya kayak gitu kan cara berpikirnya. Apaan di akhirat mulu, sekarang apa balasannya gitu kan?
Jadi dia kayak maksa Tuhan supaya nurunkan azab sekarang gitu loh. Coba itu orang gak beradab sekali kan? Di Quran itu ada ayat bunyinya begini. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia karena kezalimannya. Orang zalim, maksiat disiksa langsung. Seandainya Allah mengazab manusia ketika mereka berbuat zalim di dunia, ma taraka 'alaiha min dabbah. Gak akan ada lagi makhluk melata di muka bumi ini. Binasa semuanya, termasuk Anda, termasuk saya. Anda pernah dosa kan? Pernah dosa nggak? Saya juga pernah. Kalau Tuhan mengazab setiap pendosa ketika di dunia, hancur kita semua. Gak masuk akal juga gitu loh. Solusi kayak gitu, maksa Tuhan supaya nurunin azab sekarang. Gak ada siapa. Yang ngomong kayak gitu pun saya hakul yakin, itu dia lakuin dosa juga sebetulnya. Dan dia gak akan mau kalau azab Tuhan turun ke dia seketika itu, ketika dia ngomong kayak gitu. Betul gak? Tanya sama nuraninya gak akan mau itu. Dia pengennya apa? Mendapatkan ampunan dari Tuhan. Gitu kan? Manusia begitu. Jadi kenapa kita menggunakan standar ganda kayak begitu? Kan begitu kan kalau kita fair. Gak bisa. Allah itu justru dengan keadilannya tidak menurunkan azab sekarang semuanya. Ada orang-orang diazab ketika di dunia, ada. Tapi gak semua. Soalnya kalau semuanya hancur, kita gak ada lagi eksistensi kita. Hancur punah kita semuanya. Walaki yu'akhiruhum ila ajali musamma. Tapi kata Quran, Tuhan menunda mereka sampai batas waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau waktunya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diakhirkan, enggak bisa didahulukan. Kalau waktunya azab itu datang, mau azab duniawi, mau azab di akhirat, waktunya datang pasti. Tuhan dengan keadilannya tidak akan membiarkan itu. Jadi Tuhan itu sebenarnya bukan membiarkan, tapi menunda. Salah enggak kalau kira-kira kalau kita punya kebijakan nih, kita jangan bicara Tuhan dulu. Kita punya kebijakan. Dan saya dengan kebijaksanaan saya menunda sanksi bagi pelaku perbuatan tertentu. Dan saya punya pertimbangan gitu loh. Punya moral sufficient, punya pertimbangan moral. Boleh-boleh aja kan? Kenapa masalahnya gitu loh? Kalau Anda berbuat salah di kampus, kemudian yang punya otoritas menunda hukuman untuk Anda, gak ada yang salah kan? Dia pemegang otoritas, gak ada yang salah kan? Tuhan hanya menunda. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan Anda mengira Tuhan itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan dikira koruptor-koruptor itu gak bakal dibalas. Makanya begini ya teman-teman semuanya, kalau saya pribadi, setiap kali ngelihat berita korupsi gede-gedean itu, saya semakin yakin bahwa hari akhirat itu pasti ada. Karena kalau nggak ada akhirat, nggak ada keadilan di dunia ini, betul nggak? Saya semakin yakin, wah ini emang akhirat, surga neraka itu emang harus ada gitu loh. Secara logik, secara moral itu harus ada. Soalnya kalau surga neraka nggak ada, itu yang ngebalas dia, yang korupsi triliunan terus penjaranya cuma beberapa tahun doang. Siapa gitu loh? Siapa yang bisa membalas itu? Ya siapa lagi kalau bukan pemilihnya? Itu kan? Siapa ini kalau bukan Tuhan yang mengetahui dan menguasai segala-galanya. Jadi tidak ada keharusan Tuhan menurunkan azab sekarang kepada orang-orang zalim. Tuhan menunda dengan kebijaksanaannya dan dia menjanjikan. Dan janji ini nggak bisa kita tolak kecuali dia kalau udah terwujud. Kalau Anda masuk ke alam akhirat, tiba-tiba nggak ada pengadilan, baru Anda bilang Tuhan tidak adil kan gitu. Masalahnya janjinya belum terwujud alam itu gitu loh. Yang pasti dia ada. Karena dikabarkan dari sumber yang terpercaya. Kita nggak bisa menolak itu. Bukan dongeng. Kalau dongeng bisa kita tolak. Tapi karena ini sumbernya adalah wahyu seorang nabi, dari lisan seorang nabi, dan terbukti kenabiannya, hari akhirat itu dikabarkan dengan penjelasan sedemikian rupa, maka kita akui itu. Nah itulah spirit yang diajarkan oleh agama itu pada akhirnya bisa menuntun. Orang kalau percaya neraka, percaya surga dengan kepercayaan yang mendalam itu bisa menuntun dia berbuat baik, menahan dia dari perbuatan buruk, memunculkan rasa takut, rasa malu gitu loh. Agama itu punya peranan di situ. Memberikan panduan moral, membuat orang merasa malu kalau berbuat jahat, berbuat buruk, merasa takut.
takut dengan balasan. Itu minimal yang saya rasakan. Yang saya rasakan, mungkin Anda sebagian juga merasakan itu, dan banyak orang merasakan dampak agama bagi kehidupan pribadinya itu. Itu saya kira sebagai pemantik diskusi ya kita pada pagi hari ini. Saya ingin kita lebih banyak tanya jawab, discussion. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, sebagai materi saya kira itu sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat. Saya cukupkan demikian. Saya serahkan kepada moderator. Sekian. Terima kasih kepada Ustaz Robi dari SMA. Sesi selanjutnya yang kita bahas sesi diskusi akan mungkin ada sekitar 4 dari Imam yang bertanya. Jadi kita buka sesi diskusinya, bagi penanya yang mau bertanya silakan mengajukan. Mungkin itu dari Ibu. Bagi yang mau dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatma dari Jambu. Terima kasih kesempatannya. Aku bertanya kelas. Pertanyaan saya tentang kebetulan saya. Apa? Apakah hadis melihat keberadaan ini sebagai sebuah kebetulan? Ya. Dasar pemikiran mereka pada remuneration evolusi dan eksploring fisika. Nah, pertanyaan saya selain argumen psikologi dan perilaku yang telah selesai ini, apa argumen logika paling efektif untuk menonton dan memutuskan dan pemikiran hadis alam semesta ini bisa? Ya. Baik, saya punya argumen terkuat dan tidak akan terbantahkan. Saya bisa berani itu menantang sekarang. Kalau ada yang bisa bantah, silahkan bantah. Sebetulnya argumen kosmologis itu sudah kuat kalau diformulasikan dengan formulasi yang benar. Karena yang menjadi pijakan argumen kosmologis itu sebetulnya bukan hasil penelitian saintifik yang mengakui kebermulaan alam. Jadi menjadi core, inti dari argumen kosmologis itu adalah penalaran rasional. Oke, sains menyimpulkan alam ini ada permulaannya, gitu kan? Nah, sebetulnya argumen kosmologis itu nggak berhenti di situ. Untuk loncat sampai pada kesimpulan Tuhan ada, itu ada premis kedua. Premisnya ini bersifat rasional sebetulnya. Artinya hukum akal gitu. Kalau hukum akal kan nggak bisa ditolak. Bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti ada sebabnya. Itu bisa Anda buktikan dengan banyak sekali contoh. Kalau ada sesuatu tadinya tidak ada, kemudian ada, pasti ada sesuatu di baliknya, ya kan? Itu common sense. Sebetulnya sampai di titik itu saja, orang tuh nggak bisa ngebantah loh. Coba sekarang apa yang mau Anda bantah? Dari klaim bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan, pasti ada sebabnya. Itu sedemikian jelas. Saya lahir pada tahun 1994, itu permulaan hidup saya. Otomatis ada sebab di balik keberadaan saya. Nggak mungkin saya terlahir sekonyong-konyong gitu loh. Bangunan ini pun demikian. Barang-barang, tumbuhan, semua kejadian-kejadian yang kita lihat, nggak ada nih kebakaran, tiba-tiba muncul kebakaran, jelag begitu. Orang nanya sebabnya apa itu, kan gitu. Jadi argumen kosmologis pun sebetulnya Ibu, itu argumen kuat sekali. Bahkan di barat itu ada seorang teolog sekaligus filsuf ternama, William Lane Craig itu, kalau Ibu tahu, dia punya buku Kalam Cosmological Argument. Itu sebetulnya argumennya para filsuf muslim juga sama aja. Gak jauh beda, cuman dengan rangkaian penjelasan yang lebih sophisticated gitu ya. Itu ada. Dan tradisi Kristen ada, Richard Swinburne. Sama aja, argumennya gitu-gitu juga. Bahkan Lane Craig itu bilang justru argumen terkuat argumen kosmologis itu. Kenapa dikatakan terkuat? Karena yang menjadi pijakan argumen itu adalah hukum rasional gitu loh. Yang mengikat semua manusia. Manusia yang berakal sehat gak bisa mengingkari hukum itu. Hukum sebab akibat itu gitu loh. Saya sering bilang gini, orang kalau nggak, misalnya begini, kan dasar dari argumen kosmologis itu hukum sebab akibat. Kausalitas kan? Causality, law of causality. Di mana ada efek, akibat, pasti ada cause, pasti ada sebabnya, kan gitu. Nah sekarang anggap orang bilang, oh saya nggak percaya dengan hukum sebab akibat itu.
Anda tidak percaya dengan hukum sebab akibat. Oke, saya boleh tanya dong, alasannya apa? Dia sertakan alasan tuh. Tuh, 2, 3, ini alasannya. Kesimpulannya, tidak ada hukum sebab akibat. Kesimpulannya bilang gitu. Dia punya alasan. Otomatis ketika dia menyimpulkan, itu dia percaya dengan sebab akibat. Bahwa alasannya menjadi sebab bagi akibat yang berupa kesimpulan itu, gitu loh. Kan gitu. Kan kalau kita bikin argumen, ada premis, ada konklusi. Kan ada hubungan kausal itu sebetulnya. Premis menjadi sebab, kesimpulan menjadi akibat, kan gitu loh. Jadi orang yang mengingkari kausalitas sekalipun, pada akhirnya akan dipaksa percaya dengan kausalitas itu, gitu loh. Itu contoh hukum yang bersifat aksiomatik. Artinya aksioma itu gak bisa dicari alasan kebenarannya. Dia udah benar pada dirinya sendiri. Saking jelasnya gitu loh. Kalau Anda tanya ke saya, apa buktinya Ustadz? Kalau setiap akibat butuh kepada sebab. Itu hampir kita nggak akan punya jawaban yang memuaskan. Kenapa? Saking jelasnya gitu loh. Sesuatu yang jelas itu nggak bisa diperjelas lagi. Tapi kalau klaim Tuhan ada, harus dibuktikan dengan argumen. Itu bukan aksioma. Muhammad adalah nabi, itu harus ada argumennya. Quran adalah kalam ilahi, harus ada argumennya. Sebagian besar pengetahuan kita sifatnya spekulatif sebetulnya. Harus ada argumennya. Tapi yang ingin saya bilang apa? Di balik semua pengetahuan spekulatif itu ada pengetahuan primer yang dia menjadi pijakan semua pengetahuan kita, di antaranya hukum sebab akibat itu. Sekarang gini Bu, saya bisa menjamin seorang saintis itu nggak akan bisa bekerja tanpa percaya dengan causality itu, betul nggak? Gimana bisa muncul farmasi, fakultas kedokteran kalau orang nggak percaya dengan sebab akibat itu? Bahwa penyakit bisa timbul, ada sebabnya, dijelaskan sebabnya ini. Gitu kan? Nah, filsuf itu hanya ingin melangkah lebih jauh. Dia tidak mengingkari proses kebermulaan alam. Big Bang itu bisa kita sepakati, oke. Tapi kita ingin meloncat lebih dikit, lebih jauh. Di balik itu ada apa gitu loh. Sebab utamanya apa? Nah, kita bisa berdebat panjang di situ. Tapi kalau kita mau berdebat panjang, ujung-ujungnya kita harus bicara soal seperti apa sebab itu. Bicara soal sifat kan. Kalau sudah bicara soal sifat, bicara karakteristik, apakah dia punya kuasa, apakah dia punya kehendak, ujung-ujungnya demi meringkas sebetulnya kita bilang yaitu Tuhan. Kenapa harus Tuhan? Ya udah ayo kita debat dulu, menurut Anda apa gitu loh. Kan gitu aja sebenarnya. Argumen kosmologis kan sama, intinya begitu. Memang argumen kosmologis gak secara jelas menyebutkan kesimpulannya Tuhan. Argumen kosmologis hanya bilang ada sebab di balik alam semesta ini. Dan pilihannya cuma 2 gitu loh. 1 Tuhan, kedua selain Tuhan, betul nggak? Ada pilihan ketiga nggak? Kalau kita bicara, oke Anda sepakat dengan saya dengan sebab akibat, oke sepakat. Berarti alam ini ada sebabnya, ada. Pilihannya cuma 2 doang. 1 Tuhan. Tuhan ini artinya apa? Wujud yang tidak bermula, tidak berakhir, punya kekuasaan mutlak, punya kehendak, dia maha mendengar, punya kesempurnaan, seterusnya. Satu lagi bukan Tuhan. Masalahnya begini, kalau kita pilih yang kedua, yang selain Tuhan itu, akan muncul problem, logis. Gimana Anda menjelaskan sosok yang punya kebergantungan yang bukan Tuhan ini menjadi sebab dari alam semesta yang sedemikian luas ini. Dia sendiri butuh sama yang lain gitu loh. Kok dia bisa menjadi sebab utama dari segala sesuatu? Itu nggak make sense. Dan secara logik nggak bisa bertanggung jawabkan Bu itu. Bagaimana kalau kita menjelaskan misalnya A diciptakan oleh B, B-nya juga diciptakan oleh A oleh B oleh circular reasoning. Gak masuk akal kan? Ya, agama cuma ngasih tahu ada penjelasan yang masuk akal. Ya udah itu namanya Tuhan gitu loh. Dijelaskanlah sifat-sifatnya. War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Sifat-sifat Tuhan itu penjelasan dari agama. Ya agama itu melengkapi sebetulnya hasil kesimpulan rasional kita. Di mana yang bisa dibantah dari argumen kosmologis ini sebetulnya? Nah, tinggal satu lagi Bu, yang menjadi jantung dari sebagian besar argumen itu, argumen keberadaan Tuhan. Apa itu? Soal infinite regress. Infinite regress, soal regresi yang tidak terhingga. Itu mungkin apa enggak? Itu debat kita di situ dulu. Bisa enggak ada silsilah sebab akibat yang enggak ada ujungnya gitu? Itu bisa enggak? Secara logik ya, kita bicara logika nih. Bisa enggak kita mungkinkan ada silsilah sebab akibat yang enggak berhingga sampai enggak ada ujungnya gitu? Itu mungkin enggak sih sebetulnya? Kalau Anda jawab
tidak mungkin, berarti ada ujungnya dong. Ya enggak? Harus ada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain lagi. Karena kalau dia disebabkan oleh yang lain lagi, yang lain disebabkan oleh yang lain lagi, berarti ada memungkinkan regresi itu. Gak habis-habis ya kan? Dan saya mau bilang, kalau regresi itu betul-betul terjadi, A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, sampai tidak ada akhir, alam semesta yang kita huni sekarang ini gak akan pernah eksis. Gak akan pernah ada. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Ada banyak argumen. Saya punya bukunya, 40 argumen terkait kemustahilan tasalsul. Kemustahilan tasalsul. Regresi. Tasalsul itu regresi. Regresi itu aja kebergantungan sebab akibat yang tidak berhingga gitu loh. Nah itu kita klaim itu mustahil terjadi. Kenapa mustahil terjadi? Saya mau mulai dengan, mau dijelasin nggak ini? Ada argumen yang betul-betul perlu penalaran rasional. Di dalam filsafat Islam itu namanya burhanut tatbiq. Saya nggak akan jelaskan itu. Tapi saya sering dalam banyak ceramah itu menggunakan argumen sederhana. Argumen sederhananya itu begini. Kalau ibu datang ke ruangan ini, di pintu sana saya bilang ibu jangan masuk kecuali setelah temannya ya. Temannya juga jangan masuk kecuali setelah temannya. Temannya jangan masuk kecuali setelah, digantung-gantung begitu tuh. Sampai nggak berakhir. Temannya juga jangan masuk setelah temannya. Terus aja gitu. Jadi jangan masuk kecuali setelah ini. Ini digantungkan kepada ini. Ada yang masuk nggak Bu kira-kira? Nggak ada yang masuk kan? Kenapa itu nggak terjadi? Nggak ada yang masuk itu kenapa? Gara-gara apa? Kebergantungan yang tidak berakhir itu. Untuk adanya orang yang masuk ke sini harus berakhir itu pada satu orang yang tidak digantungkan lagi kepada yang lain, ya kan? Baru ada yang masuk, kan gitu. Logiknya kan gitu. Sederhana kan? Alam semesta ini juga gitu. Gak bisa bergantung ini kepada ini sampai gak berakhir gitu loh. Gak bisa, gak bakal ada ujung-ujungnya. Gak bakal ada. Sementara alam sudah ada sekarang. Jadi keberadaan alam semesta ini, sekarang ini, sebetulnya itu menunjukkan bahwa silsilah sebab akibat ini ada akhirnya gitu loh. Pada satu wujud yang tidak disebabkan lagi. Orang beragama menyebutnya ini Tuhan, itu aja gitu loh. Kan gitu intinya. Nah pertanyaan saya sederhana, orang ateis sebetulnya memungkinkan nggak regresi yang tidak berakhir itu? Kita bicara ke belakang loh ya, bukan silsilah kebergantungan sebab akibat ke depan. Tapi ke belakang. Itu mungkin nggak gitu loh secara logik. Kita nggak bicara di ranah saintifik loh ya. Karena pembicaraan tentang Tuhan itu di luar ranah saintifik. Ranah saintifik hanya menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena alam semesta. Bagaimana alam bermula, bagaimana Anda menjelaskan fenomena A, B, C, D yang sekarang ada eksis di alam semesta ini. Tapi kita ingin bicara masalah filosofis gitu loh. Secara logika bisa dipertanggungjawabkan nggak klaim Anda yang mengatakan alam muncul kebetulan itu? Atau muncul secara proses alamiah dengan ledakan besar, ya udah selesai gitu loh. Itu bisa ada pijakan logikanya nggak gitu loh maksud saya. Kalau kita kan jelas. Pijakan logika kita kan jelas bahwa berdasarkan hukum sebab akibat nggak bisa kita memungkinkan adanya sesuatu tadinya tidak ada kemudian ada terus kita katakan dia ada dengan dirinya sendiri aja nggak ada sebab apa-apa, itu nggak masuk akal masalahnya gitu loh. Kok nggak masuk? Ya nggak masuk akal secara filosofis, dan yang sering jadi problem itu apa Bu sebetulnya? Orang-orang yang mengerti argumen kosmologis itu apa? Stephen Hawking itu misalnya yang di dalam bukunya Grand Design itu, dia kan seorang ilmuwan, seorang saintis, atau Lawrence Krauss yang punya Universe from Nothing. Dia mengatakan alam semesta itu ada, ya udah gitu aja, dan kita tidak tahu apa yang ada di balik Big Bang itu gitu loh. Dia bilang gitu kan. Sering ada ilmuwan bilang gitu kan. Udahlah kita taunya alam ini bermula dari sebuah ledakan besar, dari singularitas. Satu titik yang sedemikian padat, sedemikian panas, terjadilah ledakan, kemudian kayak gitu tuh. Di balik itu ada apa kita nggak tahu. Ya Anda tidak tahu karena Anda berdiri sebagai saintis. Fokus perhatian Anda pada fenomena yang terobservasi, yang bisa dikalkulasi secara matematis gitu loh. Anda sebagai saintis kan tugasnya begitu doang.
Nah, yang menjadi pertanyaan siapa di balik kebermulaan alam itu pertanyaan filosofis, bukan ranah saintis lagi gitu loh. Yang saya baca itu seringkali orang mencampur adukan dua hal itu. Orang mengkritik analisa filosofis dengan sudut pandang saintis yang nggak nyambung. Sebagaimana filosof nggak bisa kan bicara soal penelitian COVID. Gini nih, contoh nyata bedanya filsafat dengan sains itu. Sains menjelaskan bagaimana COVID itu bisa menular gitu kan, atau bisa muncul. Dia menjelaskan itu. Tapi filsafat bertanya, mengapa harus ada wabah kan gitu? Pertanyaannya selalu why gitu loh. Menanyakan cause, sebab. Itu khas filsafat begitu kan? Ilmu humaniora sekarang bicara soal politik, menjelaskan tentang tata kelola hukum tata negara macam-macam. Tapi kita bisa bertanya, sebenarnya apa sih pentingnya kita bernegara itu? Itu udah filsafat itu. Ya, makanya setiap bidang itu ada subfilsafatnya kan? Filsafat ekonomi, filsafat politik, filsafat agama, filsafat sains bahkan sekarang. Philosophy of science ada itu kan? Filsafat sains. Apa itu yang dibahas? Yaitu tadi hal-hal yang substansial gitu loh. Filsafat itu dia tuh masuk ke lorong-lorong yang tidak terjamah oleh para ilmuwan ini gitu loh. Mencari sebab-sebabnya, hubungan kausal antara A dengan B, dan sah gitu loh. Orang nanya sebab itu tuh apa, sah, secara keilmuan sah, bahkan itu lebih masuk akal gitu loh. Saya belum bicara argumen lain, tapi argumen kosmologi sendiri udah nggak bisa dibantah itu kalau hemat saya dengan penjelasan begitu. Paling bantahan mereka, saya baca buku-buku mereka, paling bantahan mereka begini, tapi kan nggak harus Tuhan sebabnya. Ya oke, nggak harus Tuhan. Anda sebut apa gitu loh? Saya mau debat itu. Nggak harus Tuhan. Kalau Anda mengatakan tidak harus Tuhan, pasti Anda menyebut sesuatu dong, ya kan? Itu apa gitu loh. Dan karakteristiknya seperti apa? Ketika itu perdebatan kita bergeser, bukan lagi soal eksistens, bukan lagi soal wujud penyebab ini, tapi soal apa? Soal the attribute, soal atribut, soal sifat Tuhan ini seperti apa gitu loh. Tinggal kita ulas aja secara logik. Kira-kira dia punya kuasa apa enggak? Lah masa nggak punya kuasa gitu kan? Kan sesuatu itu bisa ada dari nggak ada, ya pasti ada kuasanya dong. Ya dia maha kuasa, masuk akal gitu loh. Tuhan maha kuasa masuk akal. Kira-kira dia ada permulaannya nggak? Ya kan tadi kita udah bilang. Kalau dia ada permulaannya, dia bergantung sama yang lain, nggak jadi Tuhan lagi. Bukan sebab utama lagi, berarti dia tidak bermula. Kalau dalam bahasa agama, sifat namanya qidam, bako, mukhalafah. Semua butir keyakinan yang Anda hafal dan Anda baca di teks-teks keislaman itu, sebetulnya ada pertanggungjawaban rasionalnya. Semuanya. Semuanya. Jadi saya boleh bilang, ini hasil belajar ya, saya belajar bertahun-tahun, tidak ada satupun butir ini bukan dogma loh ya, artinya klaim ini bisa diuji dan pengujiannya tentu panjang, tapi karena saya udah mempelajari dan menulis buku, silahkan itu bisa dibaca tuh buku tuh, tidak ada butir keyakinan yang kita peluk sekarang yang itu sifatnya dogmatis, udah kamu terima, nggak ada penjelasannya, nggak ada, semua ada penjelasannya, persoalannya adalah kita mengakses itu apa enggak gitu, kita mempelajari itu apa enggak gitu aja kan. Jadi yang saya baca kritikan-kritikan terkait argumen itu seringkali didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru gitu loh. Atau alasan mereka gini, dia tuh kayak menggiring-giring kita ke persoalan lain gitu. Apa coba persoalan lain itu? Ya udah yang nyiptain Tuhan siapa gitu kalau gitu. Gitu kan? Lu selesaikan dulu ini, kamu sepakat apa enggak gitu loh. Apa itu istilahnya kalau dalam falasi itu namanya apa istilahnya lupa saya. Jadi kita debat nih masalah sesuatu, orang nggak bisa jawab, digiring-giring kita ke persoalan lain gitu loh. Itu kayak orang mau nendang bola, ada istilahnya dalam logika itu, orang mau nendang bola, mau masukin gol, gawangnya dipindahin sama dia. Udah mau jebol gitu kan, gawangnya digeser, kayak gitu tuh. Apa istilah logikanya itu, lupa saya. Moving the goalpost. Udah gol nih, kamu udah gak bisa bantah, digeret-geret. Tahu hal lain yang sering jadiin bahan kritikan apa? Kita debat masalah ini nih. Kalau Tuhan ada, kenapa harus ada keburukan, harus ada kejahatan, harus ada kezaliman, harus ada janda-janda yang terlantar, harus ada anak-anak kecil yang tidak terurus, ada penjajahan, kezaliman. Kenapa? Kalau Tuhan ada, kenapa harus ada itu? Itu persoalan lain. Kita bisa diskusi problem of evil. Dan itu banyak diskusi di barat, di timur juga sama. Problem of evil. Jadi bagaimana mendamaikan
klaim Tuhan ada dengan adanya keburukan di alam semesta ini. Banyak ateis-ateis yang kemudian menyimpulkan Tuhan tidak ada karena ngelihat fenomena-fenomena, tapi itu nggak logik juga gitu. Tapi maksud saya itu persoalan lain, diskusi terpisah gitu loh, terbebas dari argumen kosmologis itu. Bisa dipahami nggak Bu? Jelas kan? Masih ada yang nggak percaya Tuhan? Masih ada yang nggak percaya Tuhan? Sedemikian jelas. Kenapa? Nah saya mau bilang sekarang hal lain. Kenapa orang meskipun sedemikian jelas gitu ya argumen seperti ini tetap nggak mau percaya Tuhan? Emang dasar dia nggak mau beriman aja, udah selesai. Dia nggak mau beriman gitu loh. Mau gimana lagi? Ada orang-orang kayak gitu kan? Memang Anda tidak mau beriman, ya udah selesai. Cuma nyari-nyari alasan gitu loh. Dasar emang gak mau beriman, nyari-nyari alasan aja. Udah gitu aja intinya. Atau masalah psikologis. Ada orang-orang yang dia itu meninggalkan Tuhannya karena kecewa sama Tuhannya. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi kok gini-gini aja hidup saya. Kok rumah tangga saya meminta keluarga yang sakinah, malah yang ada keluarga saya hancur. Kayak gitu kan. Itu bukan argumen, itu appeal to emotion. Itu menggunakan emosi, bukan argumen itu namanya. Dan ada gitu loh. Orang kayak gitu tuh ada. Makanya kalau ada orang kayak gitu, kalau hemat saya, diajarnya bukan diskusi intelektual, dibawa ke psikiater. Bukan diajak diskusi apa, lihat Lane Craig, Al-Ghazali gini, nggak bakal nyambung juga. Orang ada masalah di psikologinya, masalah kejiwaan. Jadi kadang-kadang ada ateisme yang sebabnya itu adalah masalah psikologis, beban psikologis gitu loh. Tuhan tuh hanya dikambing hitamkan, Tuhan nggak ada lah, buktinya dia nggak mewujudkan impian saya. Gitu. Bukan argumen itu mah. Saya sendiri begitu ya. Argumen terkuat itu yang kalau saya ngelihat yang pure logik, gak ada istilahnya analisis saintifiknya sama sekali. Pure logic itu argumen from contingency, argumen kontingensi, argumen ontologis namanya. Argumen yang bilang alam semesta ini bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, sifatnya kontingen gitu. Iya kan, alam semesta ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak harus ada, enggak harus tiada juga. Ya dia bisa secara logik loh ya. Ini murni analisa logika. Dan ini diakui oleh sebagian ateis, ini argumen kuat dan bagus. Gak bisa dibantah, susah dibantah. Dasarnya itu tadi, satu premisnya adalah alam semesta ini bersifat kontingen. Kontingen itu artinya bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu loh. Anda harus ada enggak di dunia ini? Harus ada. Kalau Anda nggak ada kan dunia ini nggak rugi-rugi amat gitu kan. Ya, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Alam semesta itu begitu. Kalau dia ada, pasti punya kebergantungan sama yang lain. Ya kan? Semua. Anda mau lihat tumbuhan, mau lihat pohon, lihat apapun. Kalau dia bersifat kontingen, pasti dia punya kebergantungan kepada yang lain. Nah pertanyaannya yang lain ini punya kebergantungan juga apa enggak? Oh dia punya. Oke. Katakan dia A, kita bikin variabel A bergantung kepada B juga punya kebergantungan kepada C. Nah, lagi-lagi digiring kita pada masalah regresi itu tadi. Itu menjadi inti argumennya. Regresi itu mungkin apa enggak? Kalau Anda bilang mungkin, gimana Anda menjelaskannya coba? Regresi itu mungkin. Kalau regresi itu mustahil, tidak mungkin secara logik, ya udah mau nggak mau, ada ujungnya gitu. Ada sebab utama, ada first cause itu. Jangan dibilang ini argumen klasik abad pertengahan. Saya suka baca kayak gitu. Wah ini mah argumennya Thomas Aquinas, argumennya gini. Begini, kebenaran argumen itu nggak diukur soal kapan dia muncul. Dia diukur dengan standar keilmuan itu sendiri gitu loh. Logika Anda bisa terima itu apa enggak gitu aja. Mau yang ngomong ini orang Yunani, mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang ateis sekalipun. Kalau logika kita bisa terima, ya udah gitu loh. Mau gak mau kan kita terikat dengan logika itu. Jangan dengan alasan ini argumen klasik, ini argumen first cause-nya. Saya suka baca kayak gitu. So what? Kalau argumen klasik apa masalahnya gitu loh. Anda kalau punya kritik aja argumennya. Jangan dibilang ini argumen klasik. Ya itu tadi digiring kita ke persoalan-persoalan lain gitu loh yang nggak substansial. Saya kira begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ini bisa dari mana
keimanan dalam mendapatkan kesuksesan. Bahwa jika orang yang tidak beriman mendapatkan kesuksesan, maka akan dianggap istiqros. Dan orang yang beriman tapi sudah mendapatkan kesuksesan, maka dia dapat kenikmatan. Dan itu pun sudah berlaku misal terhadap negara. Misal di zaman Nabi itu kaum Nabi diberikan azab, sebaliknya dengan kaum di Palestina, apakah itu ujian atau azab? Perbedaan ujian dan azab itu jelas. Sebenarnya perbedaannya sederhana sekali. Kalau orang itu lurus, beriman, taat kepada Tuhan, mendapatkan ujian, mendapatkan hal yang berat dalam itu namanya ujian. Kalau orang itu ingkar, membangkang Tuhannya, penuh dengan kemaksiatan, kelalaian, yaitu azab. Kalau dia kufur, udah saya jelaskan tadi kan, dzalika jazainahum bima kafaru. Kami balas itu karena mereka kufur. Tuh lihat, ada korelasi kan? Orang kufur, membangkang Tuhannya, Tuhan turunkan azab. Buat apa azab itu diturunkan? Itu pertanyaan lain. Buat apa azab itu diturunkan? Lihat, selama ini kan orang mengira azab itu diturunkan kayak semacam apa? Murka ilahi yang dia itu Tuhan itu seperti ganas terhadap hamba-hambanya, ingin memusnahkan hamba-hambanya. Begitu kan? Sebetulnya kalau Anda baca Quran dengan cermat, azab itu diturunkan oleh Tuhan supaya apa? Perhatikan Quran bilang apa? Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Telah kami utus para rasul kepada umat-umat sebelum itu, sebelum kita. Kami timpakan mereka kesengsaraan dan kemelaratan agar mereka merendahkan hati di hadapan Tuhannya. Jadi azab, kesulitan, penderitaan Tuhan turunkan sebetulnya itu risalah kasih sayang supaya kamu balik kepada Tuhan kamu, merendah, gelar sejadah, pegang tasbih, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Gitu harusnya. Kalau orang beriman tuh harusnya paham itu gitu loh. Pas ketika dapat kesulitan, itu tanda Tuhan pengen manggil Anda. Selama ini mungkin Anda jarang menyebut namanya. Gara-gara Anda hidupnya penuh dengan keberlimpahan, membuat Anda lalai. Dikasih musibah sedikit, dan ada orang-orang kayak gitu. Tobat kembali sama Tuhan gara-gara punya kesulitan. Ada kan? Iya. Bahkan cenderung lebih mudah orang kembali kepada Tuhan dalam keadaan sulit itu. Buktinya apa? Pas Anda lagi putus sama pacar, ngomong Allahu Akbar, rasanya beda kan? Dengan ketika habis diterima kuliah misalnya, beda kan rasanya kan? Beda. Jadi itu seperti halnya warning azab itu. Dan kaum-kaum terdahulu yang dimusnahkan itu dikasih warningnya berkali-kali. Dikasih warning berkali-kali, gak mau sadar juga, baru ditimpakan azab gitu. Sejak awal Tuhan tuh ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Yang maksiat, yang taat, yang maksiat itu diturunkan semacam kesusahan supaya dia balik lagi, supaya dia kembali kepada Tuhan. Ya, jadi orang baik kan begitu. Masalahnya ada orang-orang nggak mau denger. Ya udah, dia pengennya hidup begitu, pengennya masuk neraka. Ada orang-orang pengennya masuk neraka, kan nggak mungkin Tuhan kasih surga. Dia pengennya masuk neraka, gimana lagi? Ah gitu. Sesederhana itu. Kalau Anda melihat ada kesusahan dalam hidup Anda, lihat hidup Anda. Bagi orang beriman, itulah kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu mengagumkan. In asobathu sarra syakar. Kalau dia ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur, wa dzalika khairun lahu, dan itu baik. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik. Jadi orang beriman mau dapat penderitaan, mau dapat kebahagiaan selama ada faith, selama ada iman dalam hatinya, itu maslahat buat dia. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, dapat pahala sekaligus nikmat. Kalau dia dikasih musibah atau kesusahan, itu menggugurkan dosa-dosanya, meningkatkan derajatnya bagi orang beriman. Bagi orang beriman, bagi orang kafir hukumnya beda lagi. Yang sejak awal punya kekufuran, tidak mau percaya kepada Tuhannya. Paham maksudnya ya? Jelas itu. Apakah ada korelasi itu? Yang tadi saya bilang itu ada korelasi itu. Korelasi bahwa kepatuhan kita, karena begini Mas, kalau kita jelaskan secara logik begini, Tuhan kan yang punya semuanya gitu loh. Tuhan yang punya semuanya. Kalau kita punya hubungan jelek sama dia, ya wajar-wajar aja. Dia ngasih kita peringatan, ya nggak? Iya. Siapa bilang nggak ada korelasi itu? Tinggal masalahnya Anda percaya sama Tuhan apa enggak gitu loh. Ini itu aja. Jadi kalau Anda percaya dan mengakui keberadaan Tuhan itu, ada korelasi erat gitu loh.
antara baik atau tidaknya hidup kita itu dengan baik atau tidaknya hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas begitu. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ada korelasi itu kan? Kalau kamu menjaga perintah Tuhan, menjaga agamanya, menunaikan tuntunannya, Tuhan akan menjagamu. Artinya apa? Tuhan akan memberikan perlindungan di saat kamu butuh, Dia akan datang. Cuma kadang-kadang nggak instan Tuhan itu ketika datang dengan pertolongan itu. Kenapa nggak instan? Ya karena nabi-nabinya juga begitu. Nabi-nabi terdahulu juga begitu. Anda kira kalau Nabi meminta sama Tuhan langsung dikabulkan seketika itu juga? Nabi itu pernah dalam sejarah mengalami peristiwa boikot selama 3 tahun. Saudara-saudaranya dari Bani Hashim itu, klan Bani Hashim makan dedaunan. 3 tahun bersama istrinya lagi. Dengan Khadijah, Sayyidah Khadijah. Di boikot sama orang Mekah di lembah Abu Thalib, Syekh Abi Thalib, itu nggak hidup secara normal selama 3 tahun. Setelah peristiwa boikot itu selesai, Sayyidah Khadijah meninggal, istrinya meninggal. Padahal kalau Nabi doa sama Tuhannya, ya Allah tolong musnahkan orang-orang kafir itu semuanya. Bebaskan kami dari penderitaan ini. Kira-kira doa Nabi ditolak apa enggak itu? Ditolak apa enggak? Kalau Nabi doa, kira-kira ditolak nggak sama Tuhan yang itu? Kan nggak mungkin. Ya kan? Tapi Nabi nggak mohon itu. Nabi memilih pasrah dengan ketetapan Tuhannya. Itu level keimanan yang beda dengan kita. Gitu loh. Maksud saya apa? Sunnah kehidupan yang Tuhan berlakukan bagi manusia dari dulu ya begitu. Kalau hambanya berdoa berharap, ada harapan yang terwujud seketika, ada yang tertunda. Ya kita nggak bisa maksa Tuhan harus sesuai dengan yang jadi Tuhan siapa sebetulnya, Anda atau dia kan gitu. Kan ada orang yang suka maksa gitu kan, pengen ini harus sekarang, ini harus sekarang. Ya Anda siapa? Anda sebetulnya sama ini bertuhan apa enggak? Jangan-jangan Anda yang menjadi Tuhan ya kan gitu. Tuhan suruh nurut sama kita kan gitu, ada orang kayak gitu. Ya ada problem psikologis sebetulnya dalam soal itu. Saya kira begitu ya. Perempuan, gantian. Ya, dari perempuan. Ini sampai jam berapa ya? Jam 11 kali ya? Ya. Pas. Yang pertama itu mungkin saya mau mengacu sedikit imigran yang ada di Eropa, khususnya imigran di Syria. Itu salah satu hasil pengungsi terbesar di dunia itu kan Syria. Maka kenapa muslim itu seringkali dikonotasikan atau dikonstruksikan sebagai Yaman? Dalam artian mungkin kalau kita sebenarnya disampaikan tadi kayak mungkin di zaman Abbasiyah, di Golden Age, sampai Renaissance itu kan memang adanya sangat pencerahan kenapa muslim itu seringkali diwakilkan sebagai hal-hal yang terbelakang sehingga teroris dan sebagainya di Eropa. Itu pertanyaannya pertama. Yang kedua, tadi saya belum menangkap pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kenapa muslim di imigran di Syria itu sekali dikonstruksikan sebagai kekuatan Malaysia? Oh iya, yo ancaman, iya. Kemudian yang kedua, menurut apakah memang tatanan negara saat ini yang kita singgung demokrasi merupakan tatanan liberal yang memang itu ibarat dari konstitusi dari global north atau barat yang sehingga membuat tatanan dunia yang ada di Indonesia ini memang sudah buruk gitu dalam arti mau melakukan sekularisasi pemikiran apalagi bisa bahaya. Kemudian yang ketiga yang mungkin berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu, bagaimana menurut aku terkait dengan pemahamannya role model yang memang siapa yang ternyata setelah 36 tahun itu baru menemukan beliau seorang Islam matematik awan kan? Ya, setelah beliau meninggal lalu dia menyampaikan awalnya nanti orang mendengar beliau. Kemudian udah cukup kebanyakan. Udah, yang lain belum kebagian. Udah cukup. Kita pilih-pilih aja ya. Tadi saya mau menyambung yang tadi itu, ya sebelum masuk ke situ. Soal korelasi antara iman kita dengan kesusahan hidup. Yang perlu kita ubah itu mindset kita soal kesuksesan hidup itu sendiri loh sebetulnya. Bukan hanya soal relasi apakah iman punya pengaruh atau enggak. Sebetulnya Anda selama ini memahami kesuksesan dengan apa sih?
Kebanyakan orang kan mana kesuksesan itu dengan hal-hal yang bersifat material, pencapaian-pencapaian duniawi yang terlihat, yang sifatnya artifisial gitu. Padahal kan semua itu nggak akan meaningless juga kalau hati Anda nggak tenang gitu. Jadi jangan lupa gitu loh. Kalau kita bilang ada korelasi antara iman dengan kebahagiaan apa kesuksesan hidup itu, variabelnya jangan hanya terpaku pada aspek itu aja gitu loh. Ketenangan hidup juga perlu diperhatikan. Kan gitu, spiritualitas juga perlu kita pertimbangkan, kan gitu. Nah, yang kita maksud bahwa iman yang betul-betul jujur dan mendalam gitu loh, itu punya pengaruh besar bukan hanya bagi kesuksesan hidup tapi juga dalam menata hidup itu sendiri. Karena iman itu biasanya mempengaruhi paradigma berpikir, mempengaruhi mental, mempengaruhi cara dia bersikap, menghadapi masalah dan seterusnya. Itu punya korelasi erat sekali. Nah, kemudian soal imigran ya, emang itu satu problem yang dihadapi sama orang-orang di Eropa. Salahnya salah siapa? Ya salah orang Islamnya sendiri. Pertama, ada orang-orang yang memang beragama itu secara ritual, melihat agama sebagai tatanan ritual aja, melupakan aspek yang lebih mendasar dari agama itu sendiri, yaitu menyangkut masalah moral gitu loh. Ada fakta menariknya begini, teman-teman semuanya. Berdasarkan yang saya tahu ya dari kesaksian orang yang puluhan tahun hidup di sana, kebanyakan orang Eropa yang masuk Islam itu bukan lewat ini, bukan lewat argumen rasional, dia menelaah gitu kan, argumen-argumen teolog, filosof. Ternyata kebanyakan orang di sana masuk Islam itu gara-gara apa? Rasa simpatik dari perilaku atau keteladanan orang Muslim. Ada nih orang-orang Muslim yang jelek gitu loh, tapi ada juga yang bagus-bagus. Ngelihat yang bagus-bagus itu terketuk hatinya, masuk hidayah ke dalam, masuk Islam, bukan lewat ini. Itu yang menarik. Artinya apa? Berarti PR bersama orang Islam tuh kalau mau agama ini eksis, tersebar dengan penuh kearifan, dengan penuh kedamaian. Memang kuncinya itu, hanya itu. Aspek moral itu. Dan dalam sejarah Islam pun, sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, itu banyak. Yang dia itu masuk Islam, karena melihat budi pekerti Nabi Muhammad itu. Waktu di siapa tuh namanya yang ayahnya Abu Jandal, bukan Abu Jandal loh ya. Abu Jandal. Abdullah dengan Abu Jandal, ayahnya namanya Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr itu waktu peperangan Badar ikut di pasukan kaum musyrik. Satu anaknya ikut di pasukan kaum muslim. Itu luar biasa pengorbanan psikologis itu. Perang lawan bapak itu. Suhail bin Amr singkat cerita, dia tidak tewas, dia tertahan sebagai tawanan perang. Nabi itu berwasiat kepada sahabatnya, tolong perlakukan tawanan-tawanan perang itu, beri mereka makan lebih bagus daripada makanan kamu. Jadi mereka kalau makan sebiji korma, mereka dikasih roti gitu loh. Dari situ, cara Nabi mengembangkan dakwah itu begitu gitu loh. Dengan keteladanan moral itu gitu loh. Dan sekarang banyak juga faktanya anak-anak muda tuh yang hijrah itu karena melihat mungkin di samping ada kekosongan batin, tapi ngelihat ada figur-figur tertentu yang bagi dia itu inspirasional, dia melihat itu sebagai inspirasi, akhirnya dia mau gitu loh kembali. Jadi memang ternyata pendekatan yang efektif menyadarkan orang itu pendekatan spiritual sebetulnya. Bahwa ada orang yang masuk Islam lewat ini, ada juga di zaman sahabat Nabi, Khalid ibn Walid, Amr bin As masuk Islam ketika peristiwa selesai peristiwa bukan Hajatul Wada, Fathu Makkah, bukan Fathu Makkah, perjanjian Hudaybiyah. Kan ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy itu. Perjanjian damai namanya perjanjian Hudaybiyah. Nggak ada peperangan lagi ketika itu, damai. Khalid dan Amr bin As itu mikir gitu bareng-bareng, ini kok makin kesini semakin makin sepi gitu loh. Ini Muhammad ini kalau seandainya bukan Nabi beneran, nggak mungkin bisa melakukan ini itu. Dia melakukan penalaran logik gitu loh. Khalid orang cerdas, nggak mungkin manusia biasa ini bisa melakukan ini. Dia datang ke Mekah, datang ke Madinah dengan Amr bin As, dengan satu lagi temannya, bertiga itu bersyahadat langsung. Umar bin Khattab masuk Islam lewat ini. Di puncak kemarahannya ke Nabi Muhammad, ya kan, melihat lembaran Quran, baca lembaran Quran, hatinya terketuk, dapat hidayah, berubah hidupnya. Nah, itu problemnya itu, Pak. Jadi banyak orang-orang yang memang
melihat agama ini sekumpulan halal, haram, ritual gitu loh. Ternyata yang mendasar dari agama itu bukan itu. Yang membuat agama itu menarik di hadapan pelupuk mata orang lain itu ya ternyata aspek moral itu. Itu yang hilang sebetulnya. Apa coba buktinya? Saya tuh pernah waktu di Jerman itu ada orang Suria, itu satu kereta sama saya. Saya nanya sama dia, kata saya, "Anda tinggal di mana?" "Oh, saya tinggal di daerah ini." "Terus Anda kerja apa?" "Ana jalis, la amal syai'an." Saya duduk aja, nggak bekerja apapun. Karena kalau di sana kan ada tunjangan. Bagi imigran-imigran itu ada tunjangan per kepala itu, keluarga, satu anak tuh 250 euro. Artinya 250 euro itu kalau sekarang tuh mungkin hampir 5 jutaan lebih ya. 5 jutaan. Satu anak tuh 5 juta. Kaliin aja dia punya anak 5. 5 kali 5, 25 juta. Belum dia 30 juta. Cukup kata saya begitu. Oh cukup. Tergantung lifestyle kita. Saya nggak suka pergi ke bar, saya nggak suka ini, saya muslim, cukup kata dia. Dia nggak kerja. Tapi sayangnya ada emang, mohon maaf gitu ya, ada yang nggak tahu diri. Udah dikasih itu, tapi masih aja gitu loh, mencari-cari celah-celah yang tidak dibenarkan secara aturan. Cari celah-celah. Jadi misalnya ada orang-orang yang gimana caranya supaya dia tetap dapat bantuan gitu loh. Dia menggunakan cara-cara yang tidak legal. Kan ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan itu. Kemudian yang saya dengar itu laporan-laporannya kadang-kadang di beberapa distrik yang ada orang imigrannya itu kadang pada berisik. Malam-malam main musik gitu loh. Emang kalau di Arab tuh orang pada suka begadang loh. Di Arab itu. Saya sendiri hidup di Arab lama. Emang orang Arab itu begitu. Kalau pagi itu sepi, kalau malam rame. Pasar-pasar di Arab itu yang saya tahu di Mesir, jam 12 malam itu ramenya minta ampun. Jam 12 malam loh. Pada begadang. Ada yang sisa di kafe-kafe, ada yang nyanyi, gitaran gitu loh. Di Arab, kalau pagi-pagi itu pada sepi, pada tidur. Budaya yang kurang bagus dibawa ke negara yang sejak awal sudah tertib gitu loh. Akhirnya apa? Menimbulkanlah stigma-stigma negatif itu. Problemnya dari kita sendiri sebetulnya. Islamofobia itu nggak bisa dilihat dari aspek orang-orang barat aja gitu loh. Pengaruh orang Islam itu besar. Terus kadang-kadang kita membiarkan gitu loh. Ada orang-orang yang sebetulnya tidak menyetujui sikap semacam itu, tapi membiarkan kayak menormalisasi. Ya pada akhirnya begitu. Seringkali sebabnya itu bermula dari orang Islam sendiri. Kemudian soal apa tadi itu? Oh ya, sistem demokrasi. Sebenarnya begini Mbak, kalau kita belajar itu tatanan siasah syariah yang saya tahu ya, Islam itu tidak membakukan sistem tertentu. Harus orang tuh mengikuti sistem ini sepanjang sejarah, nggak ada. Itu diserahkan kepada kita yang menjalani. Mau pakai sistem demokrasi ada plus minusnya. Sistem monarki juga ada plus minusnya. Emang dikira kalau pakai sistem monarki kayak Saudi Arabia gitu emang enak? Hidup dibekam kayak gitu, maksudnya bukan dibekam, kebebasan kita berpendapat tuh betul-betul ditekan gitu. Emang enak? Hidup kayak gitu emang enak? Punya duit banyak, sejahtera. Tapi kita nggak punya kebebasan menyuarakan pendapat. Jangan lupa, bagi orang-orang yang menyuarakan khilafah itu, kalau Anda baca sejarah dengan jujur, sejarahnya menunjukkan khilafah dalam sejarah Islam pun tidak semuanya adil, banyak yang zolim. Terutama khilafah Bani Umayyah. Katanya baca sejarah coba khilafah Bani Umayyah itu. Yang adil paling berapa orang doang? Sisanya sama dia diktator juga. Sistemnya khilafah. Kenapa? Jadi yang jadi problem bukan soal sistemnya, tapi manusianya gitu loh. Selama yang menjadi agen ini manusia dengan seluruh baik buruknya, ya tetap ada plus minus mau pakai sistem apapun gitu loh. Jadi yang saya kira tuh yang menjadi problem itu bukan soal kita perlu mengubah demokrasi atau enggak. Yang kita benahi itu orangnya nih, manusia-manusianya gitu loh. Cara berpikir, paradigma berpikirnya, mentalitasnya, spiritualitasnya gitu kan, moralitasnya itu kan. Sistem demokrasi yang mungkin menjadi sisi minusnya demokrasi itu sepertinya tidak cocok untuk masyarakat-masyarakat yang miskin literasi, karena kan dia menganut sistem egalitarianisme gitu ya, kesetaraan tuh. Sebetulnya itu nggak fair loh. Masa profesor yang
menekuni bidang keilmuan puluhan tahun disamakan pendapatnya dengan rakyat jelata yang tidak punya background pendidikan sama sekali. Masa kayak gitu kan gitu kan? Bagi masyarakat yang mohon maaf miskin literasi gitu ya, sukanya bersuara doang tapi berpikirnya kurang matang, ujung-ujungnya itu kebebasan berpendapat itu menimbulkan kegaduhan demi kegaduhan ya kan? Gak jelas gitu loh, mengkritik tapi gak jelas arahnya kemana. Bukan kritik yang konstruktif, bikin kegaduhan doang, bikin rame-ramean doang ya kan? Ya sisi minusnya begitu. Tapi kalau kita mau sistem yang lain, ada juga sisi minusnya. Walhasil itulah alasan kenapa agama tidak membakukan sistem tertentu. Kalau sudah dibakukan, harus pakai sistem ini. Ya jadi fardu ain namanya. Mau gak mau kita harus pakai itu. Dan itu membatasi kan. Kenapa? Hidup kita berkembang terus-menerus gitu loh. Mungkin kita katakan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bisa jadi sistemnya berubah. Bukan lagi sistem yang kita pakai sekarang. Ya nggak ada masalah. Selama itu mengupayakan kemaslahatan, keadilan. Jadi yang diajarkan Islam itu prinsip-prinsipnya. Yang saya tahu itu begitu. Bagaimana membangun keadilan, bagaimana suatu putusan itu didasarkan pada musyawarah, pada musyawarah, wasyawirhum wa amruhum syura bainahum. Kayak mereka meletakkan prinsip-prinsip dasar gitu loh. Nah, eksekusinya seperti apa diserahkan kepada kita yang lebih tahu dengan kebutuhan zaman. Saya kira begitu. Kalau teorinya Gödel itu saya terus terang nggak mendalami. Dan saya tidak ahli matematika. Nilai matematika saya jeblok dari sejak sekolah. Satu-satunya orang yang bisa membuat nilai matematika saya 9 itu seorang guru perempuan pakai jilbab ukhti-ukhti itu. Tapi dia orangnya itu agak sedikit energik gitu loh. Saya suka banget cara ngajarnya itu. Namanya Bu Suprapti. Sampai sekarang masih ada orangnya. Kalau ngajar, saya dari dulu matematika, matematika, fisika, kimia. Kalau ada pelajaran itu, saya isi itu pakai ngitung kancing aja. A, B, C, D, ini A, ini B. Langsung pergi gitu. Udah. Kalau nggak pergi ke kamar, nyeduh energen, minum, udah selesai. Puyeng. Satu-satunya orang yang bisa ngubah itu seorang. Itu ternyata memang pelajaran itu tergantung siapa yang ngajar sebetulnya. Saya ngerasain itu. Waktu beliau ngajar, jadi betul-betul melayani. Seperti pelayan dalam arti sesungguhnya. Datang ke bangku kita. Kamu udah ngerti belum? Belum. Sini ibu jelasin lagi nak. Jelasin begini. Ya Allah ya Karim. Cara penjelasannya simpatik gitu loh. Yang buat kita itu menarik. Seumur-umur saya baru kali itu. Di kelas 2 SMA dapat matematika itu nilainya 9. Gara-gara gurunya. Tergantung gurunya. Makanya saya nggak ngerti yang begituan-begituan itu. Mohon maaf. Itulah keterbatasan ya. Kita sudah dibagi-bagi sama Tuhan. Ada kelemahan, ada kelebihan. Tapi kalau bicara filosofi, secara logik, bisa saya jelasin. Tapi soal itu mungkin teman-teman nanti yang bisa ngejelasin. Ada videonya kan, videonya Gödel itu yang jutaan tuh viewersnya. Kurt Gödel itu yang ada videonya itu yang apa sih namanya? Channelnya itu lupa saya. Rumah editor apa ya namanya itu? Pernah lihat nggak? Ada kan? Ya itu tuh, lihat itu. Itu jelas kayaknya itu. Ada lagi? Terakhir ya, soalnya di sini biasanya ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dari Samsung dan serta untuk yang kami tanyakan itu terkait politisasi. Jadi pemimpin itu kan mewakili atau dari masyarakat yang berbeda. Jadi kalau kita lihat politisasi kan banyak sekolah, masjid, terus sekolah Islam itu sangat besar tapi mengapa pemimpin yang terpilih ini kalau betul dari masyarakatnya ini seperti apakah ada salah dalam waktu terus yang kedua mohon diluruskan menurut pendidikan kami bahwa koruptor itu yang beragama Islam atau Muslim itu melakukan korupsi itu karena percaya pada Tuhannya bahwa Tuhan itu maha pengampun sehingga dia ketika korupsi itu juga banyak beramal dan beribadah secara khusus juga dan dia disumbangkan untuk organisasi keagamaan. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertama begini Pak, jadi yang nomor 2 dulu ya. Koruptor itu sebetulnya dia melakukan itu bukan soal masalah iman dia kepada Tuhan, itu soal hawa nafsu.
bahwa kemudian ada istilah dia percaya itu dibuat-buat aja. Kan ada alasan yang dibuat-buat, sebetulnya faktornya bukan itu gitu loh, yang menentukan itu bukan itu. Soal nafsu manusia yang rakus, yang tidak terdidik dan tidak terkendali. Gitu kan, akarnya kan itu sebetulnya. Nah, bahwa kemudian klaim atau iman kepada Tuhan yang Maha Pengampun itu kayak jadi bumbu-bumbu aja gitu loh. Intinya memang nafsu dia yang bermasalah, kan gitu. Padahal kalau dia mau melihat Tuhan secara menyeluruh, itu kan hanya mencomot-comot aja satu sifat Tuhan. Anda jangan lupa, Tuhan itu tidak akan membiarkan hutang-hutang hak sesama manusia itu tertuntaskan kecuali nanti pengadilannya di akhirat. Bahkan saya baca riwayat bilang begini, ada dosa-dosa yang tidak pernah terampuni. Tidak akan pernah terampuni walau dengan mati syahid. Mati syahid itu kan orang punya level kemuliaan luar biasa kan, mati syahid. Tapi ada dosa-dosa, saking besarnya dosa ini, gak akan terhapus walau dengan mati syahid. Di antaranya tahu apa? Di antaranya adalah hutang. Kalau ada orang mati syahid, dia punya hutang, hutangnya tetap akan dicatat dan akan diadili di sana. Gimana pengadilannya? Ya pahala dia ditumpahkan kepada orang yang dia hutangi itu, atau kalau kebaikannya habis, keburukan dia yang ditumpahkan ke dia. Atau saling memaafkan, bisa jadi. Kalau memaafkan, alhamdulillah. Kalau nggak memaafkan, diambil pahala dia. Ada hitungannya. Nah, koruptor kenapa nggak memperhatikan itu? Anda kenapa tidak ingat dengan Tuhan yang akan mengadili semua itu? Gitu loh. Kan itu namanya kalau dalam logika confirmation bias. Dia hanya melihat fakta-fakta tertentu aja gitu loh. Melihat, Tuhan Maha Pengampun. Ya Tuhan Maha Pengampun, tapi dia akan membalas. Syadidul iqab. Al-Muntaqim, di antara nama Allah kan Al-Muntaqim, yang maha membalas. Dia tidak akan membiarkan. Al-Adil, yang maha adil. Kenapa kita melupakan itu? Berarti kan yang masalah bukan soal iman ya. Yang masalah adalah cara dia dalam memaknai iman itu. Yang eklektik gitu loh, yang milih-milih aja. Itu pas lagi dosa. Justru kebalikannya Pak, kalau yang diajarkan ulama tuh begini. Pas kita berbuat taat, pas kita berbuat dosa, yang kita kedepankan itu bukan harapan, tapi ketakutan. Kalau kita berbuat dosa, gitu kan? Kalau kita berbuat dosa, yang dikedepankan adalah ketakutan. Kalau kita berbuat taat, baru kita mengedepankan harapan. Ya tapi kan Tuhan tergantung sangkaan hambanya. Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku, gitu kan kata hadis kursi. Berarti kalau kita mengira Tuhan mengampuni kita, berarti kita diampuni dong. Gak sesederhana itu. Kalau Anda betul-betul melakukan kezaliman luar biasa, merugikan banyak orang, walau Anda mengira Tuhan mengampuni Anda, dosa itu nggak akan terhapus gitu loh. Itu berlaku bagi orang yang dia sudah berusaha sebisa mungkin jadi orang taat, tapi namanya manusia ada aja hilapnya gitu kan. Dia bertobat kepada Tuhannya, ya udah dia mengira Tuhannya udah mengampuni. Berlaku bagi orang kayak gitu, nggak berlaku bagi koruptor yang mengentengkan kezaliman dia sendiri gitu loh. Kadang-kadang ada narasi-narasi keagamaan yang ditempatkan tidak pada tempatnya gitu loh. Bener, ada hadis yang bilang, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi, maaf. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku. Tapi sangkaan hamba yang kayak gimana gitu loh. Sangkaan hamba yang kayak gimana? Hamba yang zalim, yang korup kayak begitu. Tapi ada cerita dong. Ada cerita dong. Saya kira itu. Kemudian soal apa tadi? Oh ya, kaifama tuwallun yuwalla alaikum. Itu istilah orang Arab. Bagaimana kalian memilih pemimpin, maka dengan itulah kalian dipimpin. Sebetulnya Pak, kalau boleh jujur, pimpinan sebuah negara itu cerminan masyarakatnya. Tapi kan saya nggak ikut-ikutan Ustaz. Ya Anda nggak ikut-ikutan, tapi banyak orang di sana ikut-ikutan. Milih nyoblos orang gara-gara dikasih amplop 50.000, ya kan? Banyak kan? Suruh siapa, Bapak, Ibu, suruh siapa milih pemimpin dengan cara begitu, karena dikasih sembako, amplop, kemudian langsung pilih tanpa mempertimbangkan backgroundnya, latar pendidikannya, mutunya, gitu loh, keahliannya. Memang dasar masyarakat kitanya juga pas punya pemimpin kayak gini baru pada protes. Lah dulu kemana aja, kenapa milih orang kayak begitu? Saya nggak ikut-ikutan, ya Anda nggak ikut-ikutan. Masalahnya ini masalah sistemik gitu loh. Kita nggak terlibat, tapi banyak orang terlibat dalam hal itu. Gimana ngoreksinya? Susah Pak.
Negara gitu kalau udah kena virus tuh kayak di format, bukan di scan lagi, di format. Jadi yang diganti bukan lagi presiden tapi rakyatnya juga. Ekstrim banget. Kalau ngeluhin presiden kayak gini, lah presiden mau kayak gimana pun, kalau rakyatnya dan anggota dewannya kayak begono, mau berharap apa? Berharap sekarang lengser nih. Anggap misalnya ya, bukan saya menyuarakan loh ya. Anggap pimpinan sekarang lengser nih. Digantinya siapa? Ganti wakilnya. Ayo, mau? Mau nggak? Nah, wakilnya oke, Ustadz pengen diganti dua-duanya. Dipilih sama siapa? Sama DPR kan? Sama DPR kan? Ya, kalau sistemnya kayak gitu kan, kayak dulu kan? Yang milihnya DPR-nya kayak begono. Cuman ganti orang doang itu. Akhirnya begitu kan? Iya nggak? Oke, pemilu ulang. Pemilu ulang bukan perkara yang mudah loh. Anggaplah pemilu ulang. Sistem yang sama berjalan lagi. Ya sama aja, ujungnya gitu-gitu juga. Terus gimana dong kalau gitu? Yang masih bisa dikoreksi, kita koreksi bersama. Yang udah nggak bisa kita ubah, pasrah aja sama Tuhan. Siapa tahu kita masuk surga karena punya pemerintah kayak begitu. Karena kita bersabar. WNI ya, warga Indonesia yang punya pejabat kayak gini, oh masuk surga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang bersabar tuh akan diberikan balasan tanpa hisab. Kata Qurannya kan, siapa tahu kita dikasih sama Tuhan kayak orang kayak begitu supaya kita sabar. Dengan kesabaran itu Tuhan dapat memberikan kita pahala. Mereka yang rugi, kita yang untung, kan gitu. Kok Ustaz menyederhanakan? Bukan menyederhanakan. Masalahnya emang udah sesulit itu gitu loh. Mau gimana lagi? Ayo coba, ayo solusi. Mau bicara seminar berkali-kali sekalipun, kalau nggak ada pembenahan secara sistemik itu, emang susah Pak. Mau gimana lagi? Yang bisa kita lakukan apa? Kita bersuara secara proaktif, menyampaikan kritik atas yang salah. Siapa tahu kalau nggak bisa membenahi sekian persen minimal, kan kalau kata orang Arab, malayudroku kulluh layudroku kulluh. Yang nggak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nggak bisa 70%, 50, nggak bisa 50, 30, nggak bisa 20, nggak bisa melakukan kritik, ya minimal Anda jangan jadi pelaku gitu loh. Nggak bisa membenahi, minimal Anda benahi keluarga Anda. Nggak bisa Anda membenahi negara, minimal Anda benahi keluarga Anda, didik anak Anda, siapa tahu di tangan anak Anda itulah kelak perubahan negara itu bisa disaksikan. Selama ini kan kita berpikirnya itu ngubah negara itu langsung mengkritik pemerintah kebijakan yang keliru. Kadang-kadang kita lupa dengan hal lain loh Pak. Bahwa apa? Kita mendidik, mengedukasi orang terdekat kita, itu pun bagian dari partisipasi kan? Membenahi negara kan? Siapa tahu memang masalahnya itu selama ini banyak keluarga-keluarga yang cacat juga. Sehingga muncul orang-orang yang cara berpikirnya dan mentalnya cacat kayak begitu. Dari keluarga yang cacat. Jadi masalahnya ada masalah keluarga juga. Ada masalah pendidikan. Masalah banyak sekali aspeknya. Sehingga yang fair adalah kalau hemat saya, kalau kita ingin membenahi negara, kita lakukan sesuai dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Saya ustadz, saya guru. Kapasitas saya adalah memberikan narasi, mengedukasi dengan apa yang saya tahu. Saya nggak punya kebijakan, saya nggak bisa mengubah negara dengan otoritas saya nggak punya itu. Orang yang punya kebijakan beda lagi partisipasinya. Bapak yang mungkin profesinya berbeda, hanya sebatas mengasuh keluarga dengan baik itu bagian partisipasi yang penting untuk mengubah negara, bukan sekarang tapi di masa mendatang gitu kan. Nah dengan cara begitu maka kita bisa bersikap adil dan proporsional, semua bergerak di bidang dan kapasitasnya masing-masing. Saya kira begitu ya teman-teman semuanya. Sudah jam 11, saya harus ke bandara mungkin nanti setengah 12, pasti setelah ini ada foto-foto kan. Nah itu cukup lumayan makan waktu biasanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita suguhkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa melihat perubahan yang kita impikan di negara kita ya. Ketika usaha tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan, tidak ada pilihan lain kecuali kita berharap sama Tuhan kita. Biarkanlah Allah yang mengadili pembuat kerusakan itu. Biarkanlah Allah yang bekerja sesuai dengan kehendaknya. Kita sudah berusaha mengingatkan, mengkritik, meluruskan, itu usaha kita. Biarkanlah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu apa yang maslahat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan sempat
sesi diskusi pada siang hari ini. Bahwasanya terdapat keterkaitan hubungan yang baik dengan Tuhan akan memberikan dampak dan juga konsekuensi bagi kehidupan. Begitupun juga seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya agama Islam tidak mengharuskan suatu sistem tertentu dan juga berkaitan dengan hak, dan juga dikatakan bahwa ada hak individu dan juga ada hak kolektif yang sama-sama harus dihargai. Kami izin menyampaikan Ustaz, kami mengucapkan terima kasih banyak atas yang diundang ini dari panitia, dari senam peserta juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga mohon maaf apabila mungkin pelayanan kami juga agak kurangnya. Untuk menutup sesi diskusi kali ini, kami mohon untuk terakhir kalinya bisa dipimpin oleh Ustaz. Beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Membimbing para pejabat di negeri kita, menyadarkan yang salah, meluruskan yang benar. Mudah-mudahan kita berdoa teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, kita adalah hambanya. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan sebagai muslim, sebagai mukmin, kembali kepada Allah dalam keridhaan. Ala hadihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna as'aluka min syarri ma جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت تدلنا ظاهر بين يديك وهذا حرمنا يرفعك أمرتنا فقررنا ونهينا فارتكبنا ولا يسعون إلا عطاء خيرا وأكرم مسؤول يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة يطلب إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين ما فيه خير المسلمين. اللهم من ولي من أمر أمة نبيك محمد شيئا فرفق بهم فارفق بهم، ومن ولي من أمرهم شيئا فشق عليه فاشفق عليه. اللهم يا ربنا إنا نتوسل إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا وتقضي حوائجنا وتيسر جميع أمورنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya selalu mohon maaf apabila kita berkurang dalam kesalahan selama berjalannya acara ini. Saya kembalikan lagi ke sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Ustaz Terima kasih banyak yang ucapkan kepada Alhamdulillah ilmu yang lagi dengan dan juga terima kasih kepada saudara yang melakukan acara diskusi dengan sangat hidup dan penting bersama. Sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kami dari setiap panitia, aktivitas berikutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Ustaz Muhammad Nurdin. Baik, oleh karena itu kami mohon kesediaan dari saudara presiden selaku kepala departemen syiar UKM kami Universitas Erlangga untuk mendampingi dan bersambung guna menyerahkan sertifikat kepada Ustaz Muhammad Nurdin. Baik, untuk teman-teman dokumentasi tolong dibantu. Saya izin memanggil beliau 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, boleh ditemukan yang meriah kepada Ustaz Muhammad Nurdin. Jadi selanjutnya untuk kepada Ustaz dan perwakilan media mohon untuk tetap berada di tempat karena saat ini kita akan langsung masuk ke dalam sesi dokumentasi bersama. Oke, sembari kita menunggu Ustaz toilet, untuk teman-teman boleh untuk berdiri karena kita melakukan sesi dokumentasi